Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Nurholis dari kelas TL2A Politeknik Negeri Cilacap. Nomor induk mahasiswa 180204026. Saya di sini akan mempresentasikan predictive maintenance pada saluran udara tegangan ekstra tinggi. Ya, langsung saja. Disebut juga dengan pemeliharaan berbasis kondisi adalah pemeliharaan yang dilakukan dengan cara melakukan monitor dan membuat analisa tren terhadap hasil pemeliharaan untuk dapat memprediksi kondisi dan gejala kerusakan secara dini. Ruang lingkup maintenance. 1. In-service measurement adalah pengujian yang dilakukan saat peralatan operasi bertegangan untuk dapat memprediksi kondisi dan gejala kerusakan peralatan untuk SUTT dan SUTET. Uraian kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengujian termovisi, ranging meter, punch tool, insulator, dan resistansi pertanahan tower. 2. Pengujian termovisi. Selama beroperasi, peralatan yang menyalurkan arus listrik akan mengalami pemanasan karena adanya I2R. Bagian yang sering mengalami pemanasan dan harus diperhatikan adalah terminal dan sambungan, terutama antara dua metal yang berbeda serta penampang konduktor yang mengecil karena korosi atau rantas. Kenaikan I2R di samping meningkatkan rugi-rugi juga dapat berakibat buruk karena bila panas meningkat, kekuatan mekanis dari konduktor melemah, konduktor bertambah panjang, penampang mengecil, panas bertambah besar, demikian seterusnya sehingga konduktor putus. Pengukuran panas secara langsung pada peralatan listrik yang sedang beroperasi tidak mungkin dilakukan terutama untuk SUTT dan SUTET karena tegangan yang tinggi. Deteksi panas secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan teknik sinar inframerah. Sinar inframerah atau infrared disingkat IR sebenarnya adalah bagian dari spektrum radiasi gelombang elektromagnet. IR mempunyai panjang gelombang antara 750 nm hingga 100 um. Lihat grafik spektrum. Ya, berikut adalah merupakan gambar spektrum elektromagnetik. Lanjut. 3. Detektor inframerah adalah foto detektor yang sensitif terhadap radiasi sinar inframerah. Dua jenis utama detektor ini adalah jenis thermal dan fotonik. Sebagai contoh sebagai berikut. Ya, lanjut. Jenis detektor panas. Dalam prakteknya ada dua macam detektor panas yang digunakan, yaitu scanning, yaitu pengukuran secara menyeluruh di sekitar objek. Metode ini juga sering disebut termografi. 2. Spotting, yaitu pengukuran pada suatu titik objek, penunjukannya langsung suhu objek tersebut. Yaitu ada gambar jenis detektor panas. Lalu inframerah. Radiasi sinar inframerah dapat digunakan bermacam-macam, antara lain melihat di dalam kegelapan dan menentukan suhu dari suatu benda dari jarak jauh. Teknik melihat suhu dari jauh ini dikenal dengan termografi. Dengan cara ini maka dapat diketahui bagian-bagian yang mengalami panas berlebih di luar kebiasaan. Tingginya suhu dapat dilihat dari skala warna. Infrared kamera, ya di situ ada tabel infrared kamera.
Dan ini pengertian bila suhu tertinggi yang terekam masih di bawah yang diizinkan, maka evaluasi foto dianggap normal. Namun bila terjadi pemanasan lebih setempat sehingga terdapat perbedaan suhu yang signifikan dari gradasi warna antara bagian peralatan berapapun besarnya, maka keadaan ini harus segera ditangani karena pasti terjadi penyimpangan. 4. Running meter. Pengukuran menggunakan running meter adalah untuk mengukur jarak antara pohon atau benda lain dengan konduktor. Tanah dengan konduktor mempunyai jarak antara tower ke tower pada SUTT atau SUTET dan akan selalu memberikan nilai absolut. Running meter ini memiliki beberapa metode pengukuran, yaitu sebagai berikut. Standar pada LCD tidak menampilkan indikator apapun. Scan. Mode ini memungkinkan pengguna untuk mengupdate jarak secara terus-menerus selama 10 detik dengan tetap menekan tombol bulat. Reflektif. Dalam mode ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pengukuran jarak pada benda dengan daya pantulan tinggi sehingga jarak 1999 meter. Jangan menggunakan metode ini pada jarak standar. Lain, presipitasi seperti hujan dan butiran salju dapat memantulkan pulsa energi yang dipancarkan alat ini. Oleh karena itu, mengganggu pengukuran jarak sebenarnya. Dapat memilih metode ini, pantulan energi tadi akan dilakukan sehingga menghasilkan pengukuran yang akurat. Dalam metode ini, sistem tidak akan mengukur jarak kurang dari 65-95 meter. Pengukuran kawat dan pohon. Pengukuran tinggi kawat. 1. Tentukan proyeksi kawat. 2. Ukur jarak antara PK dengan titik ukur sama dengan L meter. 3. Ukur titik pandang TP ke tanah sama dengan H meter. 4. Bidikan ranjang running meter ke kawat. Pisir harus sejajar. 5. Biarkan bandul atau pemberat bergerak bebas hingga diam. 6. Segera miringkan running meter. 7. Lihat papan meter. 8. Lihat garis horizontal. 9. Lihat garis vertikal. 10. Tinggi kawat semua adalah XS11. Tinggi kawat sebenarnya adalah X sama dengan XS plus H. Lalu bagaimana dengan pohon? Pengukuran tinggi pohon. 1. Yang proyeksi ujung pohon yang terdekat dengan kawat. Ukur jarak antara PUP dengan titik ukur. Ukur titik pandang ke tanah. Bidikan running meter ke kawat. Pisir harus sejajar. 5. Biarkan bandul atau pemberat bekerja bebas hingga diam. 6. Segera miringkan running meter. 7. Lihat papan meter. 8. Lihat garis horizontal. 9. Lihat garis vertikal. 10. Tinggi ujung pohon semua adalah Z. 11. Tinggi ujung pohon sebenarnya adalah Z sama dengan ZS plus H. 5. Pengujian puncture insulator. Definisi puncture test adalah tes dengan memberikan tegangan impuls pada piring insulator. Namun definisi puncture test di lapangan adalah pengukuran distribusi potensial antara keping insulator dalam satu renceng dengan menggunakan alat pekerjaan dalam keadaan bertegangan yang dikenal dengan transmission tester, sehingga pekerjaan pun harus dilaksanakan secara PDKB.
Distribusi potensial pada keping insulator dalam satu renceng memang tidak merata. Hal ini diakibatkan adanya arus bocor insulator dari sisi konduktor. Bertegangan ke sisi menara, arus bocor inilah yang dimanfaatkan oleh transmission tester untuk mendapatkan besaran tegangan setiap keping insulator. 6. ITC, insulator tester kamera. ITC dapat melakukan pengecekan daya elektrik dan melakukan cek visual insulator dalam waktu bersamaan secara live, sehingga didapatkan dua pelapor hasil pekerjaan, yaitu pelaporan daya elektrik insulator dan pelaporan visual insulator. Ruang lingkup ITC adalah satu SUTET 500 kV tension dan suspension, 2 SUTT 150 kV tension dan suspension, 3 SUTT 70 kV tension dan suspension. Ya, ini ada gambar ya. 7. Pengujian resistansi pentanahan tower. Pentanahan tower adalah perlengkapan pembumian sistem transmisi yang berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari tiang SUTT maupun SUTET ke tanah. Pentanahan tiang terdiri dari konduktor tembaga atau konduktor baja yang diklaim pada pipa pentanahan yang ditanam di dekat pondasi tiang, atau dengan menanam plat-plat aluminium atau tembaga di sekitar pondasi tiang yang berfungsi untuk mengalirkan arus dari konduktor tanah akibat sambaran petir. Nilai pentanahan tiang harus dibuat sekecil mungkin agar tidak menimbulkan tegangan tiang yang tinggi yang akhirnya dapat mengganggu sistem penyaluran. Batasan ini pentanahan tiang sebagai berikut. Sistem 70 kV yaitu maksimal 5 ohm, sistem 150 kV maksimal 10 ohm, sistem 275 kV atau 500 kV maksimal 15 ohm. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.